Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi kali ini aku pengen buat pembacaan secara astrologi Hindu atau pembacaan tentang deskripsi penjelasan gimana pasangan kamu nanti ke depannya, suami kamu atau istri kamu ya. Jadi ini kita bisa lihat di birth chart kita. Jadi memang lebih baik kalau kita pengen tahu birth chart kita atau bagian lahir kita, itu kita ketahui jam lahir kita, tanggal, bulan, tahun, dan tempatnya ya, kalau bisa dengan tepat sampai ke menitnya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, karena aku juga belajar gimana untuk melihatnya walaupun nggak tahu jam lahirnya sih ya. Tapi kalau ada jamnya lebih bagus gitu ya sih. Jadi kalau hanya lihat tanggal dan bulan lahir, sorry nggak bisa ya, sorry for the noise. Jadi kayak aku lahir tanggal 15 bulan 1 misalnya gitu ya, aku harus sudah ya, nggak bisa kayak gitu. Aku perlu tahun lahirnya kamu, tempat lahirnya kamu, setidaknya kota yang diketahui gitu ya sih. Jadi itu semua ada, kita bisa lihat, kita bisa prediksi dari sana sih. Jadi video ini udah pengen lama banget aku buat, cuman ada waktuku yang nggak kliks untuk aku buat, dan saat aku ngerasa belum waktunya ya belum sih. Jadi aku rasa ini saatnya ya. Jadi ini tentang Jupiter dan juga Venus. Jadi di astrologi Vedic di sini ya, kalau kamu sering dengar atau kamu belajar di mana suami itu dipresentasikan Jupiter. Jadi kalau kamu pengen lihat suami kamu lihat Jupiternya kamu di zodiak apa. Misalnya kamu punya zodiak di birth chartnya kamu, Jupiter kamu itu ada di sign Aries sih, ada energi Aries ya di dalam suami kamu nantinya gitu. Dan istri biasanya dilihat Venus. Jadi dari sisi laki-laki ya, birth chartnya kamu, misalnya kamu laki-laki, dilihat Venusnya kamu di mana. Misalnya Venus kamu di Aries ya, berarti istri kamu juga membawa energi Aries. Nggak harus mempunyai zodiak Aries, no, enggak ya. Bisa juga ada dia memang zodiaknya Aries tapi nggak harus, namun dia akan membawa energi itu. Oke. Itu penjelasannya sedikit ya, dan juga harus kamu pahami ya. Di sini bisa benar-benar resonate dan tidak, karena kita harus melihat juga keseluruhan birth chartnya kamu, dan juga kita harus melihat dari sisi birth chartnya pasangan kamu saat kamu udah bersama dia atau berkomitmen. Oke. Dan ini biasanya bakal benar-benar pas itu kalau kamu udah berkomitmen ataupun menikah. Jadi kalau kamu masih pacaran ya, masih belum begitu berkomitmen, itu nggak bisa terlalu terlihat. Udah ada terlihat energinya, cuman nggak benar-benar bisa klik gitu ya sih. Tapi selama 5 tahun lebih ini aku belajar akan astrologi, aku ngelihat mau laki-laki ataupun perempuan, kita harus tetap melihat Jupiter dan Venus kita ya, kombinasi keduanya gitu. Karena aku ngerasain itu ada dampak, ada entah dampak baik ataupun buruk yang bisa bermain. Karena Jupiter, mau kita perempuan ataupun laki-laki, Jupiter itu adalah energi tentang marriage, energi pernikahan, energi tentang spiritual gitu sih. Jadi aku ngerasa itu perlu juga untuk dilihat. Jadi kalau aku pribadi, aku saranin untuk kamu lihat Jupiter dan Venusnya kamu gitu ya sih. Jadi aku bakal mulai dari Jupiter ada di Aries ya. Bagi kamu yang pengen tahu birth chartnya kamu, pengen konseling langsung sama aku, silahkan klik link website di bawah sini. Oke ya. Dan please, kalau kamu nggak bisa buka, kamu bisa cari aja di description box itu, karena aku ngeliat masih ada yang bilang aku nggak bisa buka, pengen lihat WA aja, pengen ya percuma gitu, karena ujung-ujungnya kamu juga bakal lihat website aku tuh, karena price listnya ada di sana sih. Jadi memang nggak ada salahnya buka website, dan aku rasa tinggal kamu klik, nggak perlu kalau kamu pakai aplikasi atau apapun untuk membukanya sih. Sesimpel itu kok, aku udah buat caranya, itu kamu bisa mencoba. Oke. Di description box ada www.delianadaya.com. Yes, di sana kamu bisa melihat /about ya, slash itu adalah websitenya aku. Oke sih. Jadi kita bakal mulai dari first zodiac, dari zodiak yang memang hitungan awalnya
yaitu Aries sih. Jadi misalnya kamu punya Jupiter ataupun Venus di Aries ya, jadi di sini aku bakal gabungkan Jupiter dan Venus. Dan mungkin videonya nggak bisa full, mungkin aku akan bagi part pertama ya, kedua ataupun ketiga, who knows, kita lihat nanti ya. Yang pastinya kalau kamu yang mempunyai Jupiter atau Venus di Aries ya, seperti aku bilang, suami atau istri kamu kelak, pasangan kamu akan membawa energi Aries ya. Nggak mesti harus zodiak Aries, tapi dia bisa ada zodiak Aries tapi dia membawa energi Aries, energi yang passionate, energi yang bersemangat, energi seseorang yang bergairah ya. Kemungkinan besar dia juga bisa anak pertama ya dari keluarganya, seseorang yang bisa dibilang kalau kerja itu kerja keras banget ya, seseorang yang ngasih lihat diri dia layak, ngasih lihat value diri dia, seseorang yang memang tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan ya, tentang cinta dan kasih sayang. Seseorang yang bisa dibilang kalau kamu punya Jupiter atau Venus ini, pasangan kamu ya adalah seseorang yang ingin menikah tepat waktu, nggak mau begitu terlambat ya. Terus juga suami atau istri kamu dengan dia juga menikahnya nanti nggak akan sampai tua banget gitu ya. Kalian akan menikah di usia yang bisa dibilang pas gitu ya, karena dalam kerjaan, karirnya juga ibaratnya bagus, steady ya. Namun energi yang harus dipahami di sini adalah karena energi suamimu yang atau istrimu yang sangat bersemangat ya, kemungkinan besar dia nggak akan begitu punya waktu untuk keluarga. Dia akan banyak bekerja, namun dia melakukan ini semua karena memang untuk keluarga. Maksudnya ya, dia bakal menjadi penyokong penuh untuk sang istri. Jadi kemungkinan besar suamimu nggak mau untuk kamu bekerja, bisa jadi ada energi seperti itu kalau kamu punya Venus ataupun Jupiter di Aries ya. Dia bisa ingin kamu kerja, tapi dia nggak akan berharap ke kamu untuk membantu keluarga. Itu dia akan membiarkan kamu kerja as long as you happy, gitu ya, bahagia. Karena ada energi dia ingin kamu fokus dengan keluarga aja. Kemungkinan besar itu sih. Dan kamu bisa bertemu dengan suami ataupun istri kamu saat Sun transit di Aries atau matahari transit di Aries itu sekitar, kalau di astrologi Vedic itu April ya, akhir April awal Mei ya, sepertinya kalau aku nggak salah. Ini bisa hari atau tanggal pernikahan kalian atau kalian bertemunya gitu saat Sun di Aries ya. Dan Jupiter juga bakal masuk di Aries di akhir tahun ini. Jadi bagi kalian yang punya Jupiter di Aries bakal menjalani namanya Jupiter return, dan di sini kemungkinan besar kamu bisa menikah akhir tahun ini sih. So energi itu yang aku lihat. Dan Venus juga sekarang nggak tahu ya transit di mana, cuman bakal transit di Aries juga, namun ada Rahu ya untuk tahun ini di Aries juga. Jadi Jupiter Rahu bakal transit ya, jadi memang ada energi jika kamu menikah tahun ini yang punya Jupiter ataupun Venus di Aries ya, di bercatnya kamu, pernikahan kamu bisa menjadi viral di sini kalau untuk tahun ini ya. Pernikahan kamu dengan dia bisa membawa energi viral yang cukup baik, namun juga bisa ke arah yang nggak begitu baik. So be careful ya, hati-hati, karena energi Rahu adalah energi explosion, energi yang nggak bisa kita benar prediksi bakal terjadi seperti apa. Itu bisa di luar kendalinya kita. Oke. So dan selanjutnya Jupiter ataupun Venus di Taurus. Jadi Jupiter dan Venus ini agak kalau Jupiter dan Venus agak sedikit berbeda kalau kita lihat di Taurus ya, di sign-nya Taurus. Karena Jupiter kalau di Taurus itu energinya nggak begitu baik, karena kondisi Taurus itu rulernya juga Venus sih. Jadi Jupiter dengan Venus atau dua planet ini secara astrologi Vedic itu dua planet yang nggak mempunyai hubungan yang begitu bagus sih. Ada energi yang memang saling apa namanya
ada energi yang tidak menyukai satu sama lain. Jadi dalam artian ada sisi yang gak begitu dia sukai dari kamu, namun dia bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Jadi pasangan kamu, istri atau suami kamu, bagi kamu yang punya Jupiter atau Venus di Taurus ya, pasangan kamu mungkin bukan orang yang bisa selalu ngasih dia cinta dan sayang sama kamu ya, karena gini, dia sayang, bisa dibilang sayang dengan cinta dan kamu ya, tapi dia bukanlah orang yang gini, akan ada hal yang dia nggak sukai dari kamu ataupun kamu nggak sukai dari dia. Namun ingat kan, Jupiter dan Venus ini adalah pasangan kamu, so kita ngelihat dari sisi itu, dialah yang ada sisi yang dia nggak begitu sukai dari kamu, dimana mungkin dia nggak suka cara kamu bergaya, bisa fashionnya kamu, cara kamu memanage uang juga bisa ya, tapi kemungkinan besar itu gak dia perlihatkan ya. Dia bakal bisa ngomong dengan lembut, dengan baik, namun di dalamnya dia nggak begitu suka gitu. Misalnya kamu boros atau apapun, namun kalau ada planet Saturn, Mars aspek di berchartnya kamu, bisa jadi dia seseorang yang mendominasi, atau bisa dia yang agak sedikit kasar memberitahu kamu, bisa seperti itu ya. Namun kalau posisinya bagus, dia bakal memberitahu kamu dengan sangat lembut ya. Soalnya dia nggak begitu sukai kamu yang energi, misalnya kamu suka bercerita, suka ngumpul sama teman-teman, hangout, atau kamu suka bergosip ya, mungkin bisa dia nggak begitu suka akan hal itu. Namun dia tahu ini hidup kamu happy jalanin itu, tapi di satu sisi dia nggak suka sih. Jadi bukan berarti dia nggak suka kamu sepenuhnya, no gitu ya. Jadi energi dia juga energi seseorang yang Taurus, ingat seperti aku bilang tadi. Jadi energinya dia tetap grounding, energi yang earth sign, jadi orangnya tetap tenang gitu. Dia lebih memilih grounding. Oh, kalau kamu dikasih tahu dia nggak bisa, ya udah, dia nggak akan memaksakan kamu, tapi tetap fondasi di dalam dirinya dia ada yang tidak dia sukai gitu loh maksudnya. Namun bukan berarti kalian nggak bisa sama-sama sih, dengan komunikasi kalian bisa ya. Cuman komunikasi mungkin akan menjadi sedikit nggak begitu masuk, ada problem ya, karena kalau Jupiter di Taurus seperti itu aku lihat. Tapi kalau Venus di Taurus ya, Venus di Taurus sedikit berbeda aku melihat ya. Venus kita bisa presentasikan istri. Jadi bagi kamu yang punya Venus di Taurus di sini, istri kamu memang bisa sangat cantik, manis ya, mempesona bagi banyak orang ya. Namun dia terkadang bisa tenggelam dengan kecantikannya, ketampanannya juga bisa ya, bagi kalian yang memang into dengan energi seperti ini ya. Jadi ibaratnya pasangan kamu dia lebih memilih agak itu tadi terilusi, atau ibaratnya ya itu dia agak tertutupi dengan kecantikan diri dia sendiri ya. Dia energi yang mungkin gak begitu bisa untuk melakukan pekerjaan rumah ya, bisa, cuman kamu harus memberitahu dia, harus sedikit dikerasin orangnya, dan setiap kali dia melakukan hubungan ya kerjaan rumah, mungkin dia terlihat nggak begitu mahir, atau terlihatnya seperti nggak ikhlas atau gimana, karena memang energinya I'm sorry, aku ngeliat Venus di Taurus, bukan aku jelekin atau gimana, namun energi seseorang yang memang nggak begitu suka untuk rutinitas ya. Rutinitas misalnya ngerjain kerjaan rumah sampai setiap hari, itu nggak begitu bisa orangnya, agak ngerasa teriritasi gitu ya kalau terlalu sering melakukan hal itu setiap hari gitu ya. Tapi untuk masalah mempercantik rumah, mempercantik diri, dia adalah juaranya ya. Kata-kata manis ya, bisa pintar masak juga istri kamu. Cuman ya itu tadi aku bilang, yang kayak benar-benar kerja yang dia tahu harus gimana aja, itu kayak harus sedikit dipaksa gitu energinya sih. Kamu bisa bertemu pasangan kamu di Sun transit di Taurus juga, atau Jupiter nanti
atau Venus transit di Taurus ya. Energinya kamu bisa lihat aja tanggal transitnya di Google ya, karena aku belum lihat ya sih, itu yang aku lihat. Jadi kuncinya adalah di sini untuk kamu memang Taurus ya. Energi kamu di sini adalah untuk melihat pasangan kamu ya. Kita harus melihat dari sisi pasangan kamu, karena mungkin dia memang lelah, dia capek, dan memang nggak ada jalannya. Memang mungkin dia untuk fokus dengan hal lain, mungkin kerjaan dia itu memang gak bisa membuat dia fokus ke urusan rumah sih. Jadi nggak harus itu negatif atau apa, no sih. Yang pastinya pasangan kamu energinya seperti ini. Oke, so kita lanjut ke Jupiter ataupun Venus di Gemini ya. Jupiter ataupun Venus di Gemini ya, di birth chartnya kamu bukan transit ya, aku ngomong yang birth chart atau bagian lahir kamu, bukan di tanggal lahirnya kamu atau yang cuman kamu tahu tanggalnya aku seorang ini, no, aku bilang zodiak sign-nya Jupiter dan Venus sih. Jupiter untuk di Gemini ya, kita lihat untuk Jupiter di Gemini pasangan kamu ya, atau sosok suami kamu bisa jadi adalah seseorang, ini sedikit ya, I'm sorry ya, ini aku ngeliat sebagian kecil, aku nggak bisa bilang semua, namun aku ngeliat berapa kali case itu Jupiter di birth chart di Gemini itu pasangan kamu, suami kamu itu adalah orang yang dulu putus ya dengan pasangannya lalu menikahi kamu sih. Jadi dia bisa pacaran lama dengan orang lain namun dia menikahi kamu. Ada energi seperti itu, aku sering lihat case ini ya, namun aku nggak bilang semuanya. Jadi saat kamu bertemu pasanganmu, intinya dia nggak sendiri dulu gitu. Kamu kenal dia, kamu tahu dia udah sama yang lain, tapi jalan atau takdir kalian menemukan kalian gitu sih. Pasangan kamu bisa adalah seseorang yang memang cukup emosional. Dia nggak mendapatkan emosi dia ngerasa begitu nyaman dan aman ya. Itulah dia mencari ketenangan emosi ya. Dan kalau Venus di Gemini ya, Venus di Gemini pasangan kamu adalah seseorang yang di sini seperti aku bilang teh, karena ada kekurangan emosi. Jadi pasangan kamu akan seseorang yang selalu bercerita, seseorang yang selalu sharing. Namun sharingnya pasangan kamu, istri kamu, bagi kamu yang punya Venus di Gemini, pasangan kamu mungkin kalau cerita dia bawaannya mau nangis, bawaannya mau marah, mau emosi. No, bukan berarti dia moody, dia emosian. No, dia hanya memang itu cara dia melepaskan emosi dan perasaan dia. Itulah cara dia untuk ngasih tahu apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Mungkin kamu gak begitu menyukainya ya. Bagi kamu yang laki-laki mungkin kenapa pasangan aku kok gini terus gitu ya. Namun kamu sebagai pasangan harus mempunyai energi yang selalu memberikan energi yang positif ke pasangan. Begitu juga kalau kamunya yang punya Jupiter di Gemini. Jadi kamu kayak harus selalu oke, sayang, kita akan melewati ini semua bareng-bareng gitu ya. Aku kan selalu membantuin kamu, aku di samping kamu. Jadi saling memotivasi, energi yang selalu memberikan energi positif ke pasangan. Karena seperti aku bilang tadi, pasangan kamu adalah seseorang yang emosinya ups and down, naik dan turun. Dan seperti aku bilang tadi, dia meninggalkan kamu, meninggalkan orang lain demi kamu ya. Dan dia bukan berarti enggak, di satu sisi memang I'm sorry, dia bisa memang masih ada rasa dengan mantannya. Kasus kedua dia bisa udah nggak ada rasa sama mantannya, tapi kesakitannya masih ada gitu. Itulah kenapa saat dia bersama kamu, energi kesakitannya masih ada. Jadi gini, misalnya dia udah setia sama pasangannya gitu, dan pasangannya selingkuh duluan gitu ya, dan akhirnya dia ninggalin pasangannya dan memilih kamu. Namun kesakitannya itu masih ada karena dia bersama kamu, dia belum healing, dia belum membersihkan kesakitan kecewaannya dia.
Di saat sama kamu, dia masih membawa kesakitan itu, dan secara tidak langsung dia melampiaskannya ke kamu. So pasangan kamu memang akan cukup mempunyai emosi yang nggak stabil gitu ya. Jadi di sini karena kamu yang berhubungan dengan dia, kamu yang memiliki chart ini, kamu yang memiliki Jupiter atau Venus ini, berarti kamu membantu dia untuk healing. So itulah kenapa ya harus dilihat juga berchartnya kamu dan juga berchartnya dia, nggak bisa lihat sepihak aja. Casey, jadi pasangan kamu adalah seseorang yang memang butuh support kamu secara emosi setiap harinya, setiap saatnya dia gitu. Karena dari saat dia ceritakan semuanya ke kamu itu karena dia percaya sama kamu, dia sayang sama kamu, care sama kamu ya. Namun kalau justru dia diam begitu aja, itu yang menjadi problem ya sih. Jadi komunikasi adalah kuncinya, karena Gemini rulenya adalah Mercury sih. Oke, dan untuk Jupiter di Cancer dan Venus di Cancer. Oke. Jupiter dan Venus di Cancer. Bagi kamu yang punya Jupiter di Cancer, seperti aku bilang, Jupiter mempresentasikan suami, Venus mempresentasikan istri. Namun kita bisa ngeliat keduanya, walaupun kamunya yang laki-laki, semuanya yang perempuan nih, kamu ngeliat juga Venusnya kamu sih. Untuk kamu punya Jupiter di Cancer, pasangan kamu ya energinya dia seseorang yang bakal sangat mirip dengan energi mamanya kamu ya. So ibaratnya kamu punya suami ya, namun energi dia sangat keibuan, energi dia mirip kayak emosi dan perasaan ibu kamu. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia orang yang semakin misalnya ibu kamu sangat dewasa, dia bisa sangat dewasa seperti ibu kamu. Semakin ibu kamu juga emosinya nggak begitu stabil, begitu juga pasangan kamu, suami kamu nantinya ya. Karena dia saat bersama kamu dia akan sangat keibuan ya, dia sangat energi femininnya bakal sangat keluar ya. Di satu sisi dia terkadang nggak mengerti emosi dan perasaan kamu gitu ya. Jupiter di Cancer, suami kamu bakal sangat, seperti aku bilang tadi, dia cukup optimis dalam hidupnya dia akan cukup grounding, dia akan dia akan kerja apapun, dia berikan segalanya untuk kamu, dia akan sangat berdeposisi setia sama kamu. Namun yang dia bingung adalah dia nggak pernah bisa tahu emosi kamu, perasaan kamu, karena dia melihat emosi kamu, perasaan kamu itu di luar kendalinya dia terkadang nggak tahu apa yang kau pikirkan, kamu rasakan. Banyak pertanyaan di dalam kepalanya dia, suaminya kamu ya, karena dia ngelihat, dia udah tahu siapa kamu, dia kiranya kayak gitu, ternyata dia nggak tahu siapa kamu ya. Dan bukan berarti kamu menyembunyikan ya, no, aku ngelihat kamu nggak menyembunyikan di sini. Namun yang aku lihat adalah kamu memang energi seseorang yang layaknya seperti bulan, 2-3 hari kamu bisa berubah, dalam artian bisa sangat baik, tiba-tiba sangat emosi, sangat turun perasaan kamu, emosi kamu sih ya. Di sini energinya kamu bisa bertemu suami kamu itu karena kenal dari ibu kamu, atau dijodohkan dari keluarga kamu, atau dari sebelah pihak ibu kamu juga bisa, atau kamu bertemu pasangan kamu saat ada acara di rumah ya, dia yang ke rumah kamu atau kamu yang ke rumah keluarganya dia, kalian bisa bertemu di sana. Dan kalau kamu punya Venus di Cancer ya, di sini ada pengaruh memang pasangan kamu, seperti aku bilang tadi, dia akan membawa seperti energi ibu kamu. Di sini juga dia bisa membawa energi, dia sangat feminin, seperti aku bilang, sangat feminin banget, dia layaknya seperti perempuan ya. Jadi dia akan sangat mengerti emosi kamu secara perempuan. Jadi kalau kamu yang laki-laki punya Venus di Cancer, istri kamu bakal sangat feminin ya, dia sangat keibuan, istri kamu bakal sangat lemah lembut, dia akan penyayang sekali, dia ingin punya keluarga, ingin punya anak, ingin semua dalam hidup dia itu lengkap, punya rumah yang besar, ibarat nggak perlu besar-besar sekali, namun dia ingin berumah tangga dengan kamu. Sejak dia bertemu kamu dari awal, kamu bertemu pasangan kamu, calon istrinya kamu Cancer di Venus, di awal istri kamu udah kayak
baru aja mungkin kalian pacaran sebulan dia udah nanya, kamu serius nggak sama aku, kapan kita nikah sih. Jadi dia bisa seperti itu. Dia kayak, ya udah kalau nggak ada yang menghalang, nggak ada waktu lama-lama, ya udah ayo gitu. Cuman energi kamu mungkin bakal, wow, kamu agak kaget. Ya kita harus sabar lah, nunggu waktu gitu, jangan terburu-buru. Tapi pasangan kamu, calon istri kamu, ya apalagi yang ditunggu, bisa jadi kayak gitu ya. Namun kamu bakal, ya aku tahu perasaan kita sabar ya sih. Jadi kalau kamu yang punya Venus di Cancer, kamu harus ekstra sabar karena istri kamu adalah seseorang yang bisa dibilang cukup tidak sabaran ya, karena emosi dia yang memang tergantung sekali dengan sikap kamu ya sih. Jadi semakin kamu lembut, dia akan semakin lembut. Kalau kamu kasar, dia bisa sangat emosional juga sih. Terutama untuk Venus di Cancer adalah kamu jangan sesekali kasar dengan pasangan kamu, dengan istri kamu ya. Dia akan sangat-sangat mengingatnya, dia sangat perasa, dan dia bisa membalaskan sakit hatinya suatu saat nanti. Karena jujur aku sering banget berurusan dengan seseorang yang punya Venus di Cancer ya dan aku bisa bilang istri mereka adalah seseorang yang sangat penyayang gitu, sangat menjaga, sangat setia. Namun sekali dia disakiti oleh suaminya ya, oleh pasangannya, dia akan memaafkan memang, tapi ya dia akan membuat kamu sadar akan kesakitan dia. Jadi dia akan biarkan kamu sakit sesakit-sakitnya ya, baru kamu kembali ke dia. Dia akan menerima kamu, tapi dengan syarat dimana kamu harus sakit juga sih. Jadi aku melihat, sering banget aku melihat ya, orang yang punya, laki-laki yang punya Venus di Cancer, memang kalau suami kamu punya Venus di Cancer ya, kamu bakal ngelihat suami kamu bakal menyia-nyiakan kamu di awal. Setelah dia menyia-nyiakan kamu, dia akan kembali, dan kembali di situ dia benar-benar akan setia. Karena saat dia pergi, kamu matok dia, kamu marah sama dia, kamu kasih dia bisa, itu yang membuat dia sakit, dan dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Energinya seperti itu, seperti energi ular ya. Di saat dia ngerasa sakit sendirian, nggak ada yang nolong dia, mau nggak mau yang bisa menyembuhkan dia adalah kamu ya. Karena yang bisa menyembuhkan seorang yang punya Venus di Cancer adalah pasangannya sendiri. So dia harus kembali ke orang yang mematok dia sih. Di saat dia kembali ya, dia akan sangat cerah, dan dia nggak akan berani main-main lagi sama sang istri. Kemungkinan besar, aku bisa bilang 90% aku ngeliat laki-laki yang punya Venus di Cancer, dia memang awalnya sangat-sangat agak nggak begitu memperhatikan perasaan istrinya ya. Dia agak menyia-nyiakan di awal, tapi saat dia pergi dan dia ngerasain jauh dari istrinya itu menyakitkan, bahkan ngehancurin hidup dia, wow, dia akan kembali dan dia nggak akan pernah mau pergi sih. Jadi itu energi yang aku lihat ya. Jadi aku ngelihat seseorang yang punya Venus di Cancer, gila, energinya sangat nyakitin ya. Kalau kamu nyakitin dia ya, balas dendamnya luar biasa sih. So kamu bisa bertemu pasangan kamu saat Jupiter transit di Cancer, atau Venus transit di Cancer, ataupun Sun transit di Cancer. Itu sekitar sepertinya Juli ya, atau ya Juli Agustus ya kalau nggak salah, Juni atau aku nggak begitu hafal yang sunnya di astrologi Hindu ya, Western Barat sih. So ya seperti itu sih. Seperti aku bilang, ini aja udah 20 menit lebih videonya, jadi aku akan lanjutkan ke part kedua dan ketiga nanti. So tunggu aja, aku pasti buat. So thank you. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.